Oke, kita lanjut ngomongin ini. Bukan final destination, bukan ya. Ini mata kuliah ngomongin bencana yang lalu tujuannya adalah, ingat ya di pertemuan pertama, minimize downtime. Rip Photoshop ya. Minimize downtime. Ya, minimize downtime. Kalau lebih mengkerucut lagi, lebih detail lagi, isinya ini. Ya, belum ada sistem operasi di luar tiga dewa ini. Semua pasti muaranya ke sini. Ya, apapun yang terjadi di sini, tujuan mata kuliah ini adalah membahas minimize downtime ya dari komputer, terus komputer nyawanya pasti ini. Nggak mungkin, belum ada lah yang lain. Ya, segala komputer di luar sana nyawanya pasti ini. Saya tanya ya, kalau terjadi bencana ini, yang penting apanya? Hardware-nya apa software? Katakanlah orangnya selamat. Ya. Yang kamu selamatkan di disaster recovery itu hardware-nya apa software-nya? Software-nya. Software-nya. Ya, yang kamu selamatkan yang mana? Hardware-nya apa software-nya? Software. Ya, pegang hard disk nggak pernah tutup, blessing nggak pernah bangkrut. Ya. Ya, Kingston, Seagate, WD, apa tuh dagang hard disk nggak pernah bangkrut. Blessing nggak pernah tutup. Ya, jadi kita sudah sepakat ya, yang lebih penting software. Hardware bisa dibeli, selalu ada. Tapi kalau SADS siput hilang ke format, kamu nggak jadi mahasiswa Stiki. Ya, tiba-tiba jadi mahasiswa Primakara gitu. Itulah lebih penting software, data ya daripada laptop. ThinkPad bisa beli. Ya, data Excel tadi itu hilang saya dari Stiki. Slide Pak Muku hilang, besok nak ngomong. ThinkPad rusak bisa minjem. Ya, nah bisa pakai laptop lain. Nah itu ya. Sehingga ya di disaster recovery itu ada yang namanya virtualisasi. Mungkin udah pernah dengar, udah sering dengar. Nah ini. Jadi yang biasa, yang di laptopmu, yang di kantor itu hardware. Atas hardware ada sistem operasi. Ya, di atas sistem operasi baru ada aplikasi. Ini laptopmu, ini Windows 10, Windows 11. Atasnya baru aplikasi-aplikasi yang sering kamu pakai. Ini yang biasa. Ya, ini yang biasa. Nah, kalau ini, coba kita tanya, kalau hardware-nya rusak, ini hilang apa enggak? Seandainya tidak ada backup, tidak ada duplikat, tidak ada salinan, hardware-nya rusak, ini hilang. Ya, kalau saya tidak punya backup semua data saya ini, misalnya semua offline di sini, terus laptop saya rusak, hilang sudah. Mungkin bisa recovery segala macam. Cuma butuh waktu, biaya. Nah, di dunia disaster recovery, orang mainannya begini. Hardware, lalu virtualization layer, ya ntar kita kenalan, baru di atasnya ada OS, aplikasi. Bayangan lainnya adalah OS dan aplikasinya bisa digenggam. Saya pindahin kamu ke hardware yang lain. Bayangannya seperti itu. Diambil, ya, taruh di kulkas. Kalau ini rusak, balikin lagi. Jadi kapanpun komputer banjir, tadi segala macam disaster, dibalikin lagi. Ya, itu yang terjadi. Itu yang dijalankan. Oke, kita lihat lebih detail. Ya, mungkin dah banyak yang tahu ini, tapi kita nggak ngomongin ini. Ya, menginstal sistem operasi ya di atasnya OS. Sekarang saya pakai namanya Arch. Ya, sekarang saya pakai Linux di sini. Saya punya sistem operasi di atasnya Arch. Saya punya Ubuntu server, punya Debian, punya Kubuntu, punya Windows 10, punya Kali, macam-macam. Jadi laptop saya di atasnya ada Arch saya, di atasnya Arch saya ada banyak lagi sistem operasi. Nah, punya sistem operasi di atas itu yang virtual namanya virtualisasi. Konsepnya seperti ini. Jadi kalau saya mau ganti laptop, Debian, Ubuntu server segala macam ini saya tinggal angkut aja balik lagi situ. Kamu kalau mau minta ini Debian segala macamnya saya bisa kasih. Tapi kalau kamu minta Arch saya, susah caranya.
Tapi kalau kamu meminta Ubuntu, Debian segala macamnya, saya bisa kasih. Itu ya, jalan secara virtual, namanya virtualisasi. Softwarenya namanya hypervisor. One of the most popular hypervisor out there is VirtualBox from Oracle. Jadi biar nggak bingung, nama teknologinya ya adalah virtualisasi. Install sebuah sistem operasi di atas sistem operasi yang utama, ya, tanpa butuh hardware baru. Nah, hypervisor itu nama softwarenya. Jadi kalau saya cari di sini hypervisor software. Jadi softwarenya namanya hypervisor, teknologinya namanya virtualization. Ini manfaat teori aja. VM ya, virtual mesin tadi, yang ini disebutnya virtual mesin. Ya, teman-teman sudah tahu ya. Ya, virtual mesin itu berbasis software. Jadi tidak peduli hardware-nya apa. Ya, sekarang saya kalau mau install Windows XP di sini bisa. Ya, mau install macOS bisa. Tidak peduli hardware-nya apa. Ya, kalau install software jadul nggak peduli, nggak minta juga hardware jadul, bisa pakai VirtualBox. Bisa gampang untuk dipindahkan, juga faster restoration kalau seandainya ada bencana. Faster system recovery juga sewaktu-waktu bisa digunakan untuk ngetesting apakah kantor kita siap terhadap disaster atau enggak. Nah, cuma yang kita omongin enggak ini pengantar aja. Yang kita omongin sekarang yang ini. Hypervisor itu ada dua. Hypervisor, software untuk virtualisasi, itu ada dua. Yang diinstal di sistem operasi, namanya tipe 2 hypervisor, yang langsung diinstal di hardware-nya, tipe 1 hypervisor. Kalau VirtualBox ini masuk tipe 2 hypervisor. Ya, karena VirtualBox perlu diinstal di atas sistem operasi. Kamu kalau mau mainan VirtualBox harus kan punya Windows dulu, punya Mac dulu, punya Linux dulu, baru VirtualBox. Baru VM-nya. Nah, ini yang udah biasa kita tahu. Ada loh hypervisor yang nggak butuh sistem operasi. Dia diinstal kayak install Windows. Kebayang ya? Jadi kalau mau mainan VirtualBox harus punya Windows dulu, atau punya Mac dulu, atau punya Linux dulu. Itu tipe 2 yang kanan. Ya, kalau di korporat besar pakai yang tipe kiri. Ya, jadi beli CPU, beli server segala macam, cetek gelontongan hardware, install hypervisor. Di hypervisor itu nanti baru install OS dan aplikasinya. Ya, kayak Proxmox itu. Itu hypervisor tipe 1. Jadi dia hard disk, BIOS, gas. Langsung kayak install Windows. Kalau VirtualBox, firmware workstation, QEMU itu tipe 2. Nah, kalau di dunia korporat besar, Windows itu dan sistem operasi lainnya, server segala macam diinstal di atasnya hypervisor. Jadi bagian IT-nya bisa backup rutin. Bisa dengan gampang mindahin itu nyawanya tanpa peduli hardware-nya apa. Ini yang sudah biasa kita kenal. Tipe 2 hypervisor. Ya. On top of an existing operating system. Jadi kalau mau install lu harus punya Windows atau punya Linux atau punya Mac. Biasanya yang terkenal VirtualBox karena gratis. Ini biasanya digunakan untuk personal komputer. Jadi untuk perangkat-perangkat pribadi biasanya. Ya, jadi kalau mau mainan ini. Nah, yang sekarang akan kita bahas itu yang ini. Directly on the hardware. Ya, secara konsep sama tapi dia berada langsung di hardware. Ini disebut juga bare metal hypervisor. Sits directly on top of the hardware and controls everything. Kalau kamu penasaran nama softwarenya, ini ada firmware ESXi. Pasti nggak pernah dengar. Kalau firmware workstation itu yang tipe 2. Ya, firmware workstation pasti pernah dengar. Nah, kalau firmware ESXi, kita lihat makhluknya. Firmware ESXi, bare metal hypervisor. Effectively partition hardware to consolidate application and cut cost. Jadi besok-besok kalau kamu mau punya server komputer gede di kantor, jangan langsung direct install sistem operasi. Sulit manage-nya. Besok kalau harddisknya rusak, pindah, nambah, ngapain gitu ya, ada kendala. Nah, mending beli dulu ini firmware ESXi. Makanya kayak pakai VirtualBox. Jadi kalau sudah ini duluan, ya lapis pertamanya adalah firmware ESXi, di atasnya baru Windows segala macam, kamu akan sangat mudah untuk manage. Kamu backup, kantornya banjir, tidur di rumah, nggak punya backupnya. Nambah, upgrade, jeglek, rusak segala macam, 5 tahun, 10 tahun rusak, nggak apa-apa bos, udah punya backup. Beli komputer baru, install firmware ESXi, restore. Mainannya kayak gitu. Nah, dan mohon maaf, nggak bisa saya demokan, bayar.
Tapi kalau kamu sudah pernah pakai VirtualBox, saya yakin semester segini pasti sudah pernah pakai VirtualBox, sama seperti itu. Dia sama-sama Hypervisor. Ini salah satu softwarenya. Kita lihat harganya ya. Yang free ada, cuma dia hanya untuk kayak trial percobaan gitu ya. Nggak bisa full ini. Harganya cuma 17 juta. Ini ada nih di Tokped. Memang harganya luar biasa. Tapi bayangin, kamu bisa colek-colek tuh Windows bolak-balikin suka-suka. Ya, mau kamu cut, copy, paste, masukin hard disk, masukin kantong, beserta dengan software yang sedang running di dalam. Kan pernah kamu dengar, oh servernya rusak, lagi sekarang ngapain? Lagi install dan nyeting, ulang. Berarti itu nggak pakai hypervisor, langsung ditabrak di hardware aja. Jadi kalau hard disknya korup segala macam, ya sudah, ulang lagi dari awal. Kalau mainan ini ibarat embernya. Jadi hardware, emberin dulu, baru dalamnya naruh segala macam. Ya, salah satu softwarenya namanya VMware ESXi. Dan ini berbayar. Konsepnya sama kayak VirtualBox. Tapi kalau kamu pakai personal untuk laptop sendiri, nggak usah beli VMware ESXi. Terlalu overkill. Windows 10 saya ini sudah ada dari laptop saya yang sebelumnya. Dari Asus saya yang itu. Saya nggak ngulang tuh install Windows 10, nggak. Dari yang Asus itu saya pindahin ke sini. Itu enaknya mainan hypervisor. Bedanya ini tipe 2 hypervisor. Jalan di atas sistem operasi. Ada yang tipe 1. Kira-kira tipe 1 yang makhluk yang terkenal ada 3 ini. Microsoft, VMware, sama Sun Server. Kita lihat satu-satu. VMware itu punyanya Broadcom, berbayar. Hyper-V udah pasti punyanya Om Bill Gates, free to use, tapi kamu harus punya lisensi Windows Server, sama aja ya. Ya, jadi Microsoft Hyper-V itu built into Windows Server. Jadi Microsoft Hyper-V itu salah satu fitur di Windows Server. Gratis selama kamu punya Windows Server. Yang ketiga, Citrix Sun Server, yang ini jarang didengar ya. Ini punyanya CSG Cloud Software Group. Ada free dan ada gratis dengan beda fungsionality. Jadi yang berbayar tok ada, gratis ada tapinya ada, gratis dan bayar ada. Paket komplit, palu gada. Ya, ini tipe 1 hypervisor. Diinstal langsung di hardware. Ini deskripsi aja ada di Google ya. Fitur-fitur yang ditawarkan, VMware karena dia bayar, ya dia ngasih segala-galanya, creating, deploying, managing, semua ya fitur kita kasih. Ya iyalah bayar. Microsoft katanya simple and more user friendly. Ya style Microsoft. Kalau kamu sudah familiar dengan Windows, ya pasti familiar dengan Hyper-V. Ya terintegrasi dengan Microsoft produk, Azure segala macam. Sun Server balance between mudah digunakan dan fiturnya. Ya, yang free edition ada basic functionality, fungsi-fungsi dasar. Yang bayar ada clustering, live migration segala macam. Lebih canggih yang bayar. Jadi kalau perusahaan besar, kompleks IT environment, ya nggak main-main, pakainya VMware, ESXi atau vSphere sama. Kalau sudah biasa pakai Microsoft, ada pilihan Hyper-V. Kalau bisnis baru, pengen coba-coba gitu ya, untuk disaster recovery, bisa coba Sun Server. Ya, jadi 3 ini bukan dia saling beradu fitur, tapi saling mengisi ternyata. Kamu udah gratis, aku yang bayar. Kamu ruwet, ya aku yang gampang. Ya, jadi saling mengisi. Nah, kita pilih yang mana? Budget. Kalau free, cari yang free, mainnya Hyper-V. Karena vSphere, ESXi itu Sun Server bayar. Ya, atau ada investment. Pengalaman. Kalau kamu punya pegawai yang expertise, technical, ambil langsung VMware. Ya, tapi kalau mau coba-coba di awal bisa pakai Hyper-V atau Sun Server. Kalau kamu pakai produk Microsoft, Hyper-V. Ya, kalau nggak Microsoft banget, Linux misalnya, bisa coba Sun Server. Kalau kamu nanti perusahaan besar, ya berkembang jangka panjang, VMware adalah jawabannya. Jadi dia udah punya segmen gitu. Ya, kalau kamu perusahaan besar berkembang segala macam, pakainya VMware. Kalau mau yang coba-coba bisa pakai Sun Server yang gratis, Microsoft banget, ada Hyper-V. Pertanyaannya ini bedanya apa? Atau mundur dulu, ini sama apa beda?
Sama apa beda? Tahu cloning kan? Tahu. Beli mau upgrade SSD, Windowsnya hilang nggak? Nggak. Bisa nggak diinstal ulang? Bisa. Nih, sama apa beda? Virtualisasi itu membuat virtual komputer. Pak Andika punya Linux, tapi ada Windows 10. Windows 10-nya Pak Andika virtual. Cloning hanya mengcopy sistem operasi. Pak Andika punya laptop Linux, ada Windows 10 virtual. Itu virtualisasi. Tapi kalau Pak Andika cloning, Linux-nya Pak Andika disalin. Udah beda banget sudah. Virtualisasi itu software emulation, ya, virtual. Kalau cloning itu copy file, pasti copy file. Bedanya yang di copy Windowsnya di copy. Siapa yang pernah nge-cloning? Apa fokus dari virtualisasi? Ya, fleksibilitas. Sekarang saya pakai Linux, butuh Windows, ada Windows. Resource isolation. Ya, Windows ya Windows saya, nggak ngancurin Linux saya. Linux ya Linux saya, nggak ngancurin si Windows 10. Itu virtualisasi. Cloning untuk replika. Ya, saya beli laptop lagi 5, males install, cloning. Lab kampus, masa itu diinstal sama teknisinya satu-satu. Rapid deployment, itu tujuannya cloning. Komputer lab kampus itu cloning. Nggak mungkin tuh teknisinya milih bahasa, enter next, partisi, media format, pingsan. Berapa ada komputer di sedikit kan? Misalnya satu, di clone. Use case, virtualisasi untuk apa? Running multiple OS. Saya ngajar butuh kali Linux, jalanin kali. Saya ngajar butuh Ubuntu, jalanin Ubuntu. Ya, running multiple OS. Testing, ya kayak di mata kuliah cyber security kemarin, tembak, hancurkan ya. Bikin error, wah macam-macam. Deploying identical system, backup juga. Ya, besok siapa tahu Pak Muku perintah. Ya, komputer lab ini udah lelet, ganti semua. Secara sistem operasi masih sama, aplikasi masih sama, semua sama. Ya, kan tinggal cloning aja lagi. Keluarin itu 30 komputer di lab, pasang 30 yang baru. Masa teknisi yang install susah. Itu tujuannya, cloning. Beda, cloning sama virtualization beda. Kalau kamu butuh multiple operating system on single machine atau lingkungan yang terisolasi, virtualisasi adalah jawabannya. Ya, saya dosen ngajar butuh sistem operasi ini, gitu ya, butuh macam-macam. Saya pakai virtualisasi. Kalau kamu mau mendeploy pre-configured system, jadi sebuah sistem yang sudah disetting gitu ya, mau disebarkan atau bikin backup, ya OS cloning adalah pilihannya. Ini sama-sama di kondisi banjir dan kondisi gempa bumi dan kebakaran dan tsunami dan segala macam. Teknologi abstrak ini benar-benar menjanjikan, ya, karena menghapus semua risiko kehilangan data atau layanan di sebuah mesin jika ada hardware yang rusak. Laptop saya rusak, Windows 10 saya tidak akan pernah hilang. Saya ganti laptop, tinggal pindahin itu lagi Windows 10. Terus begitu. Ya, dengan adanya hypervisor tadi, ya, SADS, siput itu nggak akan pernah kehilangan data. Yang penting rajin diurusin aja. Ya, server-server di dunia itu nggak akan pernah kehilangan data. Nanti kalau kamu mainan hypervisor, ya, operating system and application akan jadi portable file. Kita bisa mengamankan aplikasi dan kerja dengan gampang. Bisa pindah-pindah ya tanpa peduli hardware-nya apa. Saya punya Asus Silver kemarin, ada Windows 10. Hari ini saya punya ThinkPad, ada Windows 10. Windows 10 nggak pernah peduli hardware-nya. Ya, sekarang saya punya kali Linux, Ubuntu segala macam. Mungkin lagi 5 tahun ganti laptop. Masih bisa pakai yang tadi. Tinggal install VirtualBox saja. Tinggal install hypervisornya aja. Udah jalan lagi. Ini virtual machine dan virtualisasi konsepnya itu sangat powerful. Dan kita ngelihat itu di mana-mana di IT. Yaitu teknologi virtualisasi ini mengubah bagaimana cara kita kerja. Jadi server apapun yang sebenarnya ada di internet itu ya dia mainan hypervisor semua.